Oke, baik, kita lanjutkan mengenai job costing atau analisis biaya pesanan. Nah, di dalam part 2 ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi masing-masing biaya ke dalam akun-akun yang tersedia di dalam akuntansi biaya. Nah, biasanya kalau di sini kita akan menemukan beberapa contoh kasus untuk pencatatan biaya. Tentunya kasus ini adalah kasus yang memang jenis industrinya adalah memang berdasarkan pekerjaan atau pesanan. Nah, yang perlu diketahui untuk pencatatan ini adalah yang pertama adalah pencatatan biaya pekerjaan ini merupakan dokumen sumber ya untuk memasukkan biaya dalam kalkulasi biaya pekerjaan. Nah, biasanya catatan ini tuh disebut dengan lembar biaya pekerjaan atau bisa juga arsip biaya pekerjaan atau disebut juga kartu pekerjaan. Catatan tersebut biasanya menunjukkan perhitungan biaya rinci untuk bahan langsung, itu yang utama ya, tenaga kerja langsung, dan overhead fabrikasi yang dibebankan ke pekerjaan tersebut. Nah, setelah itu juga pengendalian biaya. Nah, ini juga berfungsi untuk pengendalian biaya bagi perusahaan dan dilakukan dengan cara apa? Dengan cara membandingkan biaya pekerjaan aktual dan estimasi biaya pekerjaan. Jadi kalau biaya pekerjaan ini atau biaya pesanan itu kita sudah punya kalkulasi di awal sebelum kita memulai project. Ini kita harus sudah tahu nih rancangannya biayanya berapa gitu ya. Ini yang nanti ditawarkan kepada customer. Nah, beda dengan manufacturing yang prosesnya kontinu, biayanya itu biasanya sudah ditetapkan, base-nya adalah dari dasar berapa banyak biayanya itu habis gitu loh. Jadi itu baru kita tahu biaya produksinya, baru kita tawarkan kepada konsumen barangnya. Tapi kalau biaya pekerjaan atau usaha ini beda gitu. Kayak misalnya Anda membangun rumah, tentunya biaya yang ditawarkan di awal sudah direncanakan sekian begitu ya. Kira-kira habisnya akan bahan baku sekian, tenaga kerja akan sekian hari. Nah, kita akan memberikan estimasi biaya pekerjaan. Nah, maka di situ kita harus dari awal merancang dulu arus biaya ya yang mungkin akan kita coba untuk gali di dalam namanya akun T ya. Akun T ini kalau kita bahas ini merupakan cara untuk mengestimasi biaya dan melihat aliran biayanya seperti itu. Berbicara mengenai akun T, jadi akun T ini sebenarnya tadi bentuknya seperti T seperti itu ya. Jadi memang ada bagian yang di kanan, ada bagian yang di kiri begitu ya. Jadi di sini mungkin di kanan itu kita namakan adalah debit, ya di kiri kita namakan sebagai kredit, gitu ya. Jadi di sini aturan mainnya adalah untuk yang jenisnya harta, begitu kas, kalau dia bertambah dia ada di debit. Tapi kalau dia berkurang, dia ada di kredit atau negatif nilainya. Kalau kewajiban, kalau dia bertambah, maka dia akan di kredit. Tapi kalau berkurang, maka dia ada di debit ya. Berikutnya adalah modal. Modal ini nilainya positif, maka dia di kredit. Kalau negatif, dia jadi debit. Lalu pendapatan. Pendapatan ini kalau bertambah dia di kredit. Kalau berkurang, maka dia ada di debit ya. Lalu beban. Beban ini jika bertambah, maka ada di debit. Jika berkurang, maka ada di kredit. Ya. Jadi kalau kita banyak biaya yang masuk, itu ada di debit. Tapi kalau nilai negatif, itu ada di kredit. Oke, langsung saja. Ini adalah beberapa contoh rekening kontrol dan rekening pembantu. Jadi di dalam catatan itu kita ada rekening yang mengontrol sama ada rekening yang membantu. Jadi kalau misalkan persediaan bahan baku ini, biasanya dicatatnya di kartu persediaan. Kalau bahan penolong, biasanya dicatat di dalam kartu persediaan, begitu ya. Kalau barang dalam proses, dalam di kartu harga pokok. Kalau overhead yang sesungguhnya, pabrikan di kartu biaya, administrasi umum di kartu biaya, pemasaran juga di kartu biaya. Nah, ini hanya untuk sekedar informasi apa yang bisa masuk dengan yang namanya adalah akun tersedia dalam proses. Ini merupakan akun pengendali ya. Jadi setiap catatan biaya pekerjaan adalah subakun dari persediaan barang dalam proses. Nah, jangan melupakan ini adalah kita harus tetap pada ini ya, bagaimana arus yang nanti akan masuk dan arus yang keluar. Ini kita akan mengikuti aturan main di sini ya, baik untuk utang dagang, persediaan bahan baku,
lalu sampai kepada kita perhitungan biaya overhead. Jadi dari bahan penolong, lalu beban dibayar di muka, depresiasi, dan segala macam biaya lainnya kita akan masuk ke dalam overhead. Oke, contoh soal pada job order costing ini ya merupakan soal pada perusahaan yang berdasarkan job atau pesanan atau pekerjaan. Di sini dicontohkan yaitu CV Sejahtera Food yang merupakan perusahaan catering acara besar melakukan transaksi selama bulan Mei 2020 sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan membeli 100 kg bahan baku A secara kredit dengan harga 5.000 per kilogram. Yang kedua, perusahaan menggunakan bahan baku A sebanyak 80 kg. Yang ketiga, sebesar 5 kg bahan baku A dikembalikan kepada pemasok karena kualitas bahan tidak sesuai. Yang keempat, dari 80 kg bahan baku A yang diminta dari gudang, hanya terpakai 70 kg dan sisanya 10 kg dikembalikan ke gudang. Yang kelima, untuk memproduksi produk A diperlukan biaya tenaga kerja langsung sebesar 40.000. Nah, kalau dari 5 items ini sebenarnya kita baru membahas mengenai bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ya. Di sini kita bisa lihat untuk perhitungannya. Ini adalah yang pertama kita ada dua ya. Ada ayat jurnal dan ada akun T. Sebelumnya kita perlu mempelajari mengenai ayat jurnal untuk pencatatan pembelian bahan baku langsung. Nah, ya, jadi ayat jurnal ini penting untuk kita tahu sebenarnya akun apa yang akan berpengaruh seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah mungkin di sini. Oke, yang pertama adalah asumsikan perusahaan membeli 100 kg bahan baku secara kredit. Jadi kalau kita bilang secara kredit ini ya berarti sebenarnya kita sedang berhadapan dengan yang pertama. Kalau kita membeli berarti Anda akan mempunyai akun persediaan bahan langsung. Kenapa? Karena Anda akan memasukkan ini ya, akun ini Anda beli, berarti Anda akan masuk ke persediaan. Lalu secara kredit berarti ini akan mengubah neraca di dalam utang dagang atau usaha. Nah, ini harus dihitung 100 kilo dikalikan 5.000 berarti sekitar 500.000 begitu ya. Baik, untuk pencatatan biaya bahan baku langsung ini ya, di sini tadi kita mempunyai kasus adalah bahan baku A yang digunakan oleh perusahaan sebanyak 80 kg. Jadi kalau kita menggunakan berarti kalau secara kita lihat di sini kita tadi sudah punya persediaan bahan baku lalu digunakan. Otomatis ketika digunakan bahan baku ini dia akan masuk ke dalam barang dalam proses begitu ya. Karena dia akan diambil sehingga akan masuk ke dalam sisi sebelah kredit begitu ya, dan di dalam barang dalam proses ini akan masuk ke dalam sisi sebelah debit sebelah sisi kiri ya. Nah, kita kembali sehingga di sini kita akan tulis di sini adalah persediaan barang dalam proses ini sebesar 400.000. Kenapa? Tadi kita kalikan ya 80 kg dikali dengan harga per barang itu adalah Rp5.000. Sehingga kita dapatkan di sini angka 400.000. Untuk sisi sebelah kiri di sini adalah debit persediaan barang dalam proses. Di sebelah kanan ini adalah persediaan bahan langsung. Artinya persediaannya dia berkurang dan masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Oke. Berikutnya di sini adalah ada kasus ketiga adalah sebesar 5 kg bahan baku A dikembalikan kepada pemasok karena kualitas bahan tidak sesuai. Artinya di sini kita akan keluar dari pencatatan. Keluar dari catatan kita di barang ini keluar sehingga di sini yang terjadi adalah di utang dagang. Kenapa? Utang dagang kita akhirnya di sini berkurang. Artinya adalah ketika utang dagang kita berkurang, dia masuk di sisi sebelah debit sebesar 25.000. Kenapa? Karena di sini 5 kg kita kalikan dengan 5.000. Harga per piecesnya adalah 5.000. Ya, sehingga 5 dikali 5.000 25.000. Sedangkan di persediaan bahan baku langsung kita berkurang. Artinya di sini kita sebelah kredit sebanyak 25.000 ini berkurang. Ingat di sini kita menggunakan sebanyak rupiah ya, karena ini adalah jurnal pencatatan biaya, bukan metode unit. Seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini adalah kita punya persediaan barang ya, bahan baku. Tapi dia keluar nih, kita kembalikan. Kalau kita kembalikan, jadi alih dari persediaan bahan baku dia akan masuk ke dalam utang dagang. Karena setelah utang dagang ini adalah prosesnya adalah kepersediaan bahan baku.
otomatis jika kita kembalikan bahan baku kepada supplier, maka di sini akan masuk ke utang dagangnya juga akan berkurang di kita ya. Oke. Berikutnya adalah mengenai bahan baku ya, sebanyak 80 kg bahan baku diminta dari gudang dan terpakai hanya 70 kg. Sisanya 10 kg dikembalikan ke gudang. Artinya tadi kita sudah mengambil 80 kg di soal yang pertama kalau tidak salah, yang kedua ya setelah pembelian. Nah, setelah ini bahan baku ini dikembalikan ke gudang. Jadi kalau kita lihat di sini, akun yang akan terjadi adalah di sini adalah persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses. Nah, di sini kita lihat kita sudah memproses di sini ya, 80 kg dari bahan baku ini kita transfer ke sini sebanyak 80 kg. Lalu di sini terjadi sisa. Sisa di sini artinya adalah barang dalam proses ini kita akan berkurang nih 10 kg masuk ke dalam persediaan bahan baku 10 kg. Jadi di barang dalam proses ini dia akan masuk ke kredit, sedangkan di persediaan bahan baku ini dia akan masuk ke dalam debit ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah di sini persediaan bahan baku yang di debit, sedangkan persediaan barang dalam proses ini dia adalah di kredit ya. Oke, sampai di sini. Berikutnya adalah akun T yang terjadi ya. Akun T yang terjadi di sini kalau kita lihat di sini adalah tadi kita punya utang usaha atau utang dagang, boleh namanya itu. Kita catat masing-masing ya. Transaksi pertama tadi pembelian barang ya, transaksi kedua tadi adalah pemakaian kalau tidak salah ya. Pemakaian, transaksi yang ketiga adalah tadi pengembalian barang. Transaksi yang keempat tadi adalah pengembalian ke gudang ya, dan seterusnya. Ini kita catat di dalam akun. Di sini ingat kalau kita tulis di sini adalah ada utang usaha, persediaan bahan proses. Di sini harus terjadi kanan kirinya harus sama ya. Dua akun ini harus ada, dialirkan kemana-kemana harus. Utang usaha dengan persediaan bahan ngalir dengan persediaan barang proses, dan begitu seterusnya ya. Mungkin ini yang bisa di sana. Nah, di sini yang paling unik adalah di persediaan bahan dan utang usaha. Tadi kita ada pengembalian Rp25.000. Nah, di sini kembalikan di barang utang usaha. Nah, dikembalikan ke supplier. Ya, di sini kita ada pengembalian barang dari persediaan proses dikembalikan ke dalam persediaan bahan. Nah, tadi sisa, bahannya sisa. Dikembalikan ke gudang persediaan bahan. Oke. Nah, selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Nah, di sini tadi kita sudah ada biaya tenaga kerja. Otomatis di sini yang terjadi adalah tadi kita sudah mempunyai beberapa bahan baku, sekarang kita masuk ke tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini akan masuk ke dalam persediaan bahan dalam proses ya, baik biaya tenaga kerja, lalu bahan langsung, lalu overhead, itu sebenarnya semuanya akan masuk ke dalam bahan dalam proses. Di sini kita hitung ada 40.000, maka di sini di dalam debit persediaan barang dalam proses itu sudah jadi transaksi 40.000 masuk, sedangkan di utang upah ini dia keluar 40.000 gitu ya. Uangnya akan ditransfer ke dalam persediaan barang dalam proses.